yeah, and you are not bad. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for it, that's a no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ikatan Kimia akan menjelaskan atau melakukan percobaan cara membuat bentuk molekul dari plastisin dengan menggunakan dua teori, yaitu teori VSPR dan teori hibridisasi. Tahu gak sih apa perbedaannya? Video kali ini kami akan menjelaskannya dan dapat dipraktekkan di rumah masing-masing dengan cara yang paling sederhana. Ditonton ya videonya sampai akhir. Saya akan menjelaskan apa arti bentuk molekul. Setiap molekul yang tersusun dari atom tertentu dengan jumlah yang tertentu pula akan mempunyai bentuk molekul tertentu. Bentuk molekul merupakan bentuk geometris yang terjadi jika inti atom unsur yang saling berikatan di dalam suatu molekul dihubungkan dengan garis lurus. Bentuk molekul senyawa kovalen ditentukan oleh susunan ruang pasangan elektron di sekitar atom pusat. Bentuk molekul senyawa kovalen diuraikan berdasarkan dua teori, yaitu teori VSPR dan teori hibridisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang teori domain elektron untuk molekul beberapa senyawa. Yang pertama, sebelum kita meramalkan bentuk geometri domain elektron atau bentuk molekul, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur Lewis dari senyawa tersebut. Untuk mengetahui struktur Lewis dari senyawa tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah elektron valensi pada masing-masing unsur pembentuk senyawa tersebut. Kemudian, di dalam bentuk domain elektron ditentukan oleh jumlah domainnya. Misalkan jumlah domain ialah ada domain terikat dan ada juga domain tidak terikat atau bebas. Jumlah domain atau bentuk domain elektron adalah sebanyak 5 yang akan saya jelaskan setelahnya. Yang pertama, jika pasangan elektron terikatnya 2 dan pasangan elektron bebasnya 0, akan membentuk molekul linear. Yang kedua, jika pasangan elektron terikatnya 3 dan pasangan elektron bebasnya 0, akan membentuk molekul segitiga pelanar. Yang ketiga, jika pasangan elektron terikatnya 4 dan pasangan elektron bebasnya 0, akan membentuk molekul tetrahedral. Kemudian, jika pasangan elektron terikatnya 3 dan pasangan elektron bebasnya 1, akan membentuk molekul piramida segitiga. Selanjutnya, jika pasangan elektron terikatnya 2 dan pasangan elektron bebasnya 2, akan membentuk molekul V. Yang keempat, jika pasangan elektron terikatnya 5 dan pasangan elektron bebasnya 0, akan membentuk molekul segitiga di piramida. Kemudian, jika pasangan elektron terikatnya 4 dan pasangan elektron bebasnya 1, akan membentuk molekul jungkat-jungkit atau shisau. Kemudian, jika pasangan elektron terikatnya 3 dan pasangan elektron bebasnya 2, akan membentuk molekul T. Selanjutnya, jika pasangan elektron terikatnya 2 dan pasangan elektron bebasnya 3, akan membentuk molekul linear. Yang kelima, jika pasangan elektron terikatnya 6 dan pasangan elektron bebasnya 0, akan membentuk molekul oktahedral. Kemudian, jika pasangan elektron terikatnya 5 dan pasangan elektron bebasnya 1, akan membentuk molekul piramida. Selanjutnya, jika pasangan elektron terikatnya 4 dan pasangan elektron bebasnya 2, akan membentuk molekul bujur sangkar. Baiklah, itu dia tadi teori mengenai geometri domain elektron dari beberapa senyawa. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melakukan percobaan geometri domain dan bentuk molekul berdasarkan teori VSPR menggunakan plastisin. Yang pertama senyawa SiCl4, yang kedua ada senyawa PCl5, yang ketiga senyawa SF6,
yang keempat senyawa ICl5, yang kelima senyawa IO2Cl3, yang keenam senyawa SeOF2. Mari kita lihat praktikumnya. Pada praktikum kali ini kami menggunakan satu buah gunting, yang kedua satu buah penggaris, yang ketiga 5 bungkus plastisin, dan yang terakhir 1 bungkus tusuk gigi. Untuk membentuk molekul SiCl4, saya menggunakan satu blok berwarna pink sebagai Si dan membentuk bulatan sehingga membentuk seperti ini. Kemudian memerlukan 4 blok plastisin berwarna kuning sebagai Cl dan membentuk bulatan seperti ini. Kemudian untuk pasangan elektron kita gunakan tusuk gigi yang dilapisi plastisin. Pertama, bentuk plastisin menjadi panjang, lalu potong dengan ukuran 2 cm. Tusuk bagian tengah memanjang dengan tusuk perlahan seperti ini. Setelah tusuk gigi dilapisi plastisin, tusuk atom sesuai bentuk molekulnya. Terakhir, rapikan bentuk molekul dan tunggu beberapa menit sampai kaku. Inilah bentuk molekul dari senyawa SiCl4 dengan warna pink mewakili atom Si dan warna kuning untuk mewakili Cl. Yang dihasilkan adalah bentuk tetrahedral. Untuk membentuk molekul PCl5, saya menggunakan satu buah bulatan plastisin berwarna hijau sebagai P dan 5 buah bulatan plastisin berwarna biru sebagai Cl. Dan untuk pasangan elektron kita gunakan tusuk gigi yang sudah dilapisi dengan plastisin dengan ukuran 2 cm. Selanjutnya tusuk atom sesuai bentuk molekulnya. Maka selanjutnya rapikan bentuk molekul dan tunggu sampai beberapa menit. Inilah bentuk molekul dari senyawa PCl5 yang dimana di sini atom P memiliki ikatan tunggal terhadap Cl sebanyak 5 buah. Untuk membentuk molekul F6, saya menggunakan satu buah bulatan plastisin berwarna pink sebagai S, kemudian 6 buah bulatan plastisin berwarna merah, dan untuk pasangan elektron kita gunakan tusuk gigi yang sudah dilapisi dengan plastisin dengan ukuran 2 cm. Selanjutnya, tusuk atom sesuai bentuk molekulnya. Maka selanjutnya rapikan bentuk molekul dan tunggu sampai beberapa menit. Inilah bentuk molekul dari senyawa SF6 yang dimana atom S memiliki ikatan tunggal terhadap Cl sebanyak 6 buah dengan bentuk molekul dan bentuk geometri oktahedral. Untuk membentuk molekul ICl5, saya menggunakan satu buah bulatan plastisin berwarna hijau sebagai I, kemudian 5 buah bulatan plastisin berwarna ungu sebagai Cl, dan satu buah pasangan elektron bebas berwarna merah. Dan untuk pasangan elektron kita gunakan tusuk gigi yang sudah dilapisi dengan plastisin dengan ukuran 2 cm. Selanjutnya tusuk atom sesuai bentuk molekulnya. Maka rapikan bentuk molekul dan tunggu sampai beberapa menit. Inilah bentuk molekul dari senyawa ICl5 yang dimana di sini atom I memiliki ikatan tunggal terhadap Cl sebanyak 5 buah dan satu pasang elektron bebas dengan bentuk molekul dan bentuk geometri piramida. Untuk membentuk molekul IO2Cl3, saya menggunakan satu buah bulatan plastisin berwarna kuning sebagai I, kemudian 3 buah bulatan plastisin berwarna ungu sebagai Cl dan 2 bulatan plastisin sebagai O berwarna biru. Dan untuk pasangan elektron kita gunakan tusuk gigi yang sudah dilapisi dengan plastisin dengan ukuran 2 cm. Selanjutnya tusuk atom sesuai molekulnya. Maka selanjutnya rapikan bentuk molekul dan tunggu sampai beberapa menit. Inilah bentuk molekul dari senyawa IO2Cl3 yang dimana atom I memiliki ikatan tunggal terhadap Cl sebanyak 3 buah dan 2 pasang ikatan rangkap terhadap O dengan bentuk molekul dan bentuk geometri segitiga piramida.
Untuk membentuk molekul XeOF2, saya menggunakan satu buah bulatan plastisin berwarna pink sebagai Xe, kemudian dua buah bulatan plastisin sebagai F yang berwarna hijau, dan satu buah bulatan plastisin berwarna biru sebagai O, dan dua buah plastisin berwarna merah sebagai pasangan elektron bebas. Dan untuk pasangan elektron, kita gunakan tusuk gigi yang sudah dilapisi dengan plastisin dengan ukuran 2 cm. Selanjutnya, tusuk atom sesuai molekulnya. Maka, selanjutnya rapikan bentuk molekul dan tunggu sampai beberapa menit. Inilah bentuk molekul dari senyawa XeOF2 yang dimana atom Xe memiliki ikatan tunggal terhadap F sebanyak 2 buah dan 2 pasang ikatan rangkap terhadap O dan 2 pasang elektron bebas. Bentuk molekul dan bentuk geometri adalah bentuk T. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hibridisasi. Tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hibridisasi? Nah, hibridisasi merupakan proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga terbentuk yang dinamakan orbital hibrida. Nah, orbital hibrida yang terbentuk tersebut memiliki panjang ikatan, sudut, dan tingkat energi yang berbeda-beda dengan orbital pembentuknya. Nah, keberadaan orbital hibrida ini mampu menjelaskan bentuk-bentuk dan ikatan atom-atom yang ada di dalamnya. Nah, sekarang teman-teman, kami akan memberitahukan macam-macam orbital hibrida. Nah, macam-macam orbital hibrida itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sp berbentuk linear. Yang kedua, sp2 berbentuk segitiga datar. Yang ketiga, sp3 berbentuk tetrahedral. Yang keempat, sp3d berbentuk segitiga bipiramida. Dan yang terakhir, sp3d2 berbentuk oktahedral. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan berdasarkan teori hibridisasi. Yang pertama ada senyawa CCl4, yang kedua ada senyawa SF4, yang ketiga ada senyawa TOCl3, yang keempat ada senyawa IOCl3, yang kelima ada senyawa XeF4, dan yang terakhir ada senyawa XeO2. Yang pertama senyawa CCl4 atau karbon tetraklorida dengan C sebagai atom pusat. Dari hibridisasi di samping dapat kita ketahui bahwa simbol orbital dari CCl4 ialah sp3 tanpa memiliki elektron bebas. Selanjutnya saya akan membuat bentuk molekul dari CCl4. Plastisin yang telah saya bulatkan di sini yang berwarna pink ialah untuk unsur C dan yang berwarna kuning untuk unsur Cl. Jadi di sini atom C akan memiliki ikatan tunggal terhadap atom Cl sebanyak 4 buah dengan bentuk molekul dan bentuk geometri tetrahedral yang memiliki sudut 109,5. Yang kedua ada senyawa SF4 atau sulfur tetrafluorida dengan unsur S sebagai atom pusat. Dari hibridisasi di samping dapat kita ketahui bahwa simbol orbital dari SF4 ialah sp3d dan memiliki satu pasang elektron bebas. Selanjutnya saya akan membuat bentuk geometri dan bentuk molekul dari SF4. Plastisin yang telah saya bulatkan di sini yang berwarna orange untuk unsur S, yang berwarna biru untuk unsur F, dan yang berwarna merah akan berperan sebagai pasangan elektron bebas dengan lidih yang lebih pendek sebagai pembeda dengan ikatan. Jadi di sini atom C akan memiliki 4 ikatan tunggal terhadap atom F dan memiliki satu pasang elektron bebas dengan bentuk geometri segitiga bipiramida dan bentuk molekul jungkat-jungkit yang memiliki sudut 90 dan 120. Senyawa yang ketiga ada POCl3 atau fosfor oksitriklorida dengan atom P sebagai atom pusat. Dari hibridisasi di samping dapat kita ketahui bahwa simbol orbital dari POCl3 ialah sp3 tanpa memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya saya akan membuat bentuk molekul dari POCl3.
Plastisin yang telah saya bulatkan di sini yang berwarna hijau untuk unsur P, yang warna kuning untuk atom Cl, dan yang berwarna pink atau merah muda untuk atom O. Jadi di sini atom P akan memiliki 3 ikatan tunggal terhadap Cl dan 1 ikatan rangkap 2 terhadap O dengan bentuk geometri dan bentuk molekul tetrahedral yang memiliki sudut lebih kurang 109,5. Senyawa yang keempat ada IOCl3 dengan atom I sebagai atom pusat. Dari hibridisasi di samping dapat kita ketahui bahwa simbol orbital dari IOCl3 adalah sp3d dan memiliki satu pasang elektron bebas. Selanjutnya saya akan membuat bentuk geometri dan bentuk molekul dari IOCl3. Plastisin yang telah saya bulatkan di sini yang berwarna oranye untuk atom I, yang berwarna kuning untuk atom Cl, yang berwarna pink untuk atom O, dan yang berwarna merah sebagai pasangan elektron bebas dengan lidi yang lebih pendek sebagai pembeda dengan ikatan. Jadi, di sini I akan memiliki 3 buah ikatan tunggal terhadap Cl, 1 buah ikatan rangkap 2 terhadap O, dan 1 pasang elektron bebas dengan bentuk geometri segitiga bipiramida dan bentuk molekul jungkat-jungkit dengan sudut 90 dan 120. Senyawa yang kelima ada XeF4 atau xenon tetrafluorida dengan atom Xe sebagai atom pusat. Dari hibridisasi di samping dapat kita ketahui bahwa simbol orbital dari XeF4 adalah sp3d2 dengan 2 pasang elektron bebas. Selanjutnya saya akan membuat bentuk geometri dan bentuk molekul dari XeF4. Plastisin yang telah saya bulati di sini yang berwarna hijau untuk unsur Xe, yang berwarna biru untuk atom F, dan yang berwarna merah akan berperan sebagai pasangan elektron bebas dengan lidi yang lebih pendek sebagai pembeda dengan ikatan. Jadi, di sini atom Xe akan memiliki 4 ikatan tunggal terhadap F dan memiliki 2 pasang elektron bebas dengan bentuk geometri oktahedral dan bentuk molekul segi 4 datar. Senyawa yang keenam dan senyawa yang terakhir adalah XeO2F2 dengan atom Xe sebagai atom pusat. Dari hibridisasi di samping dapat diketahui bahwa simbol orbital dari XeO2F2 adalah sp3d dan memiliki 1 pasang elektron bebas. Selanjutnya, saya akan membuat bentuk molekul dari XeO2F2. Plastisin yang telah saya bulatkan di sini yang berwarna hijau sebagai atom Xe, yang berwarna pink sebagai atom O, yang berwarna biru sebagai atom F, dan yang berwarna merah sebagai pasangan elektron bebas dengan lidi yang lebih pendek sebagai pembeda dengan ikatan. Jadi di sini Xe akan memiliki 2 ikatan rangkap 2 dengan atom O dan 2 ikatan tunggal dengan atom F, serta 1 pasang elektron bebas dengan bentuk geometri segitiga bipiramida dan bentuk molekul jungkat-jungkit. Hasil dari praktikum bentuk geometri domain dan bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR. Hasil dari bentuk geometri domain. Hasil dari bentuk molekul. Hasil dari orbital hibrid dan bentuk molekul berdasarkan hibridisasi. Hasil dari bentuk geometri orbital hibrid. Hasil dari bentuk molekul.
Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan ialah bahwasanya bentuk molekul dapat diramalkan menggunakan teori tolak-menolak pasangan elektron dan juga teori hibridasi. Dari teori VSPR adalah bahwa pasangan elektron valensi di sekitar atom akan saling tolak-menolak, sehingga susunan pasangan elektron tersebut akan mengadopsi susunan yang meminimalisasi gaya tolak-menolak. Minimalisasi gaya tolak-menolak ini antara pasangan elektron akan menentukan geometri dari suatu molekul. Dari teori hibridasi, kita dapat meramalkan bentuk molekul berdasarkan orbital hibrida dari senyawa tersebut. Apakah sp, apakah sp2 atau sp3. Nah, itu dia tadi kegiatan yang telah kami lakukan dan juga penjelasan mengenai bentuk molekul ataupun senyawa. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada dosen pengampu kami, Mem Dr. I.I. Siti Jahro, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ikatan Kimia. Kami juga memohon maaf bila terdapat kejanggalan dan juga kesalahan kata pada setiap penjelasan. Kami berharap semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja yang menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.